Apa kabarnya para sahabat GDBH Channel? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Pada hari ini GDBH Channel akan membuat sebuah video bagaimana cara memperbaiki lampu LED yang telah rusak, dibuang, sehingga bisa kita manfaatkan untuk penerangan di rumah dan sekalian mengurangi sampah di bumi kita tercinta ini. Mari kita ikuti bagaimana GDBH Channel melakukan perbaikan pada lampu LED. Seperti biasa di sini ada lampu LED yang mati. Ini kita dapat dari rosok tempat sampah tetangga yang nanti kita manfaatkan. Kita coba ambil salah satu ya. Ini kita tidak tahu matinya karena apa. Jadi kita coba kita pasang kameranya di atas dulu ya. Baik sahabat GDBH Channel, kamera sudah terpasang. Di sini terdapat lampu LED ya. Lampu LED ini lampu LED 8 watt. 8 watt. Kita tidak tahu rusak atau mati karena apa. Kita coba dulu ya. Mati. Ini hidup ya. Kalau ini yang tadi mati. Caranya kita bongkar dulu lampu LED ini. Seperti biasa kita menggunakan cairan pembantu, yaitu minyak kayu putih. Selain membantu membuka lampu, ini membantu membuka lem lampu, minyak kayu putih juga bisa membantu sahabat buat kerokan campur dengan bawang ya, dengan bawang merah. Itu bisa dipakai kerokan, bisa mengusir masuk angin. Jadi kita biarkan sejenak sampai minyak kayu putihnya meresap. Sekarang kita coba membuka seperti ini. Ya, dimasukkan, ditekan, diputer. Nah, ini sudah terbuka. Ya. Sudah terlihat ya sahabat. Kita singkirkan dulu. Ini kita lihat. Terlihat secara visual ada satu mata LED yang terbakar. Tapi sebelum itu kita harus cek dulu apakah
mata LED yang lain hidup atau mati. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Kita hidupkan dulu alat untuk tesnya. Kita cek sambil kita lihat apakah lampu LED ini menggunakan chip LED berapa volt. Ternyata ini menggunakan chip LED 9 volt. Jadi ada dua mata chip LED yang mati. Yang ini terlihat bagus, tapi ternyata mati dua yang mati. Nah, cara sederhana yang paling gampang itu adalah dengan menjumper kedua LED ini. Itu adalah cara yang paling gampang ya. Kita jumper ya, kita lepaskan dulu nih kulit. Jadi kita jumper nanti pada LED yang rusak. Bisa dengan solder, bisa dengan aluminium foil, kabel, dengan diode ya. Saya tidak menyarankan menjumper menggunakan resistor ya. Karena apa? Karena jika menggunakan resistor itu berpotensi menambah panas pada LED. Seperti kita ketahui, resistor itu kan komponen penghambat untuk menghambat arus dan voltase, sehingga akan membuat atau menahan arus pada LED. Jadi saya tidak menyarankan, saya sarankan bisa menggunakan jumper dari konduktor ya, dari konduktor di aluminium foil, kabel tembaga, diode ya, komponen diode cabutan boleh dipergunakan. Dan tidak menyarankan untuk kita menggunakan resistor. Ini kita bersihkan dulu plat LED-nya ini. Kita bersihkan dulu supaya nanti saat kita jumper dengan timah solder itu mau nyambung ya. Ini adalah cara gampangnya, tetapi kalau teman-teman sahabat GDBH Channel memperbaiki LED untuk konsumen, jadi untuk servisan, saran dari GDBH Channel itu lebih baik
semua chip LED ini diganti dengan chip LED yang baru. Karena apa? Karena lampu yang sudah terpakai ini terpakai bisa lebih dari 1 tahun ya. Itu chip LED-nya ini sudah lemah. Biasanya kalau kita ganti 1, 2, apalagi dengan kanibalan, itu nanti akan merembet ke chip LED yang lain, akan mati sehari, 2 hari, seminggu akan mati lagi, dan akan menjadi masalah kepercayaan dari konsumen untuk teman-teman. Jadi saran saya lebih baik diganti semua itu kalau untuk melakukan servisan. Tetapi kalau keadaan darurat untuk pemakaian di rumah, ya nggak apa-apa, di jumper saja, sehingga bisa menghemat. Syukur-syukur sahabat bisa mengganti seluruh chip LED-nya, dan itu akan menjadi lampu yang lebih awet ya. Jadi kita berikan saja campuran timah ya, seperti ini. Berikan aja campuran Oke, sekarang kita cek lagi. Cek apakah sudah tersambung dengan baik. Kita cek. Apakah sambungannya sudah baik, terbalik. Ya, sudah nyambung semua. Jadi kita bisa tes pada listrik, tes pada jaringan listrik. Apakah menyala ya? Menyala ya, persahabat, menyala. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, setelah kita jumper, dia menyala, dan beberapa detik kemudian ada salah satu LED ya, LED-nya di sampingnya itu mati ya, mati. Ya. Jadi mati.
Jadi LED di sampingnya ini mati. Seperti yang tadi yang saya katakan bahwa kalau kita menjumper, karena umur dari LED ini sudah lama, maka akan menjadi salah satu masalah nantinya. Hidup sejam, hidup 15 menit, maka akan mati lagi. Seperti tadi dites, dia mati setelah di jumper. Bagaimana baiknya? Sekarang kita ganti semua chipnya, ya. Kita ganti semua chip. Daripada nanti setelah kita ganti akan membuat chip yang lain mati. Jadi waktu kita akan habis. Sekarang kita bersihkan. Kita bersihkan silikon yang menempel, ya para sahabat, dengan bambu kesayangan saya ini. Bersihkan, ya, sudah terlihat bersih. Kita buka dratnya. Kita buka dratnya. Kalau teman-teman tidak punya alat pembuka drat, bisa menggunakan apa namanya, bisa menggunakan rumah lampu. Oke, seperti ini. Untuk melepaskan sambungan lampu dengan casing, kita menggunakan bambu, ya, bambu, ya. Lalu kita pukul pelan-pelan aja, ya. Lalu dorong sedikit sampai terbuka. Setelah itu kita angkat pelan-pelan saja, atau kita dorong. Nah, seperti ini, ya para sahabat. Ini dripernya. Ini sepertinya ini Philips model yang lama. Ya, ada pin kawatnya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Ini adalah Philips 8 watt. Kalau kita hitung chip LED-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 chip LED, dan kemungkinan ini ada sekitar sekitar 72 mA. Kita akan lepas dulu, ya sahabat. Kita lepas atomnya dulu sambil kita siapkan pemanas pelepas chipnya. Kita lepaskan atomnya dulu. Jadi kita
tambahkan dulu timah untuk melepas atomnya agar kita lebih gampang melepas atom. Oke, kita solder sambil dorong dari bawah. Solder dorong dari bawah. Hati-hati ya sahabat, karena PCB tempat nempel atom ini renyah sekali. Jadi kalau salah sedikit itu nanti dia tembaganya terangkat ya para sahabat. Jadi harus berhati-hati. Kalau punya ekstraktor bisa dipergunakan untuk membantu mengurangi timahnya. Oke, ini sudah lepas, tinggal ini. Oke, jadi atomnya sudah terlepas, kita singkirkan dulu. Jadi harus pelan-pelan aja ya para sahabat untuk memperbaiki lampu LED. Karena apa? Kalau PCB yang ini nih agak rentan ya, agak rentan. Kita tunggu dulu pemanasnya. Sambil menunggu pemanasnya, kita periksa casingnya. Kita bersihkan pinggirannya agar nanti saat kita berikan lem silikon bisa menempel dengan baik. Ya kadang ya banyak sahabat bisa melihat di channel-channel YouTube bagaimana cara memperbaiki lampu LED dengan melakukan jumper. Ada yang menggunakan bekas obat. Ya intinya ada bekas obat ya, terus ada yang menggunakan plastik odol. Ya intinya di dalam plastik odol itu kan odol yang timah ya, aluminium, jadi menghantarkan arus sehingga bisa melakukan atau menjamper, bisa hidup, tetapi tidak menjamin akan menjadikan lampu LED itu bisa bertahan lama ya para sahabat. Kita cek dulu apakah sudah panas. Kalau sudah panas, kita lepas chip LED-nya dengan kita letakkan saja
di atas. Oke. Setelah itu kita tunggu sebentar. Ada juga jenis dari PCB dari merek Philips itu yang di pinggirnya adalah besi aluminium, tapi di tengahnya adalah PCB biasa. Nah, itu sangat riskan sekali ya para sahabat. Kadang kalau kita lakukan pelepasan chiplet dengan panas yang berlebih, itu PCB-nya lepas dia. Jadi tembaga dengan besinya itu lepas, sehingga kadang tidak bisa dipergunakan lagi. Ya, alhasil teman-teman yang menerima servisan itu ya jadi rugi. Jadi perlu hati-hati. Untuk yang tipe PCB seperti itu, kita lepaskan pelan-pelan ya, sahabat. Sambil kita bersihkan ini. Oke. Setelah itu kita belikan timah yang baru. Setelah kita berikan timah yang baru, kita lakukan pendinginan PCB. Nah, jadi kita lakukan pendinginan dengan meletakkan pada batang aluminium dengan dinginkan, lalu kita persiapkan chiplet. Oke, kita siapkan chiplet yang 9 volt. Ya, lalu kita sebelum kita pasang ke PCB, kita berikan plugs dulu ya para sahabat. Kenapa kita gunakan plugs? Yang pertama, membantu mempercepat cairnya timah. Yang kedua, sebagai tempat sebagai bantuan memegang led yang kita pasang pada PCB lampu ini.
kirikan sedikit aja ya para sahabat, sehingga cipretnya bisa menempel atau berpegangan. Oke, setelah itu kita pasang ya, kita pasang. Jadi pasangnya disesuaikan letak jatuh. Nah, disesuaikan letak dari tatakan LED. Di sini kan ada yang lebih besar sama yang lebih kecil, begitu juga di PCB ya, ada yang lebih besar dan lebih kecil, jadi diletakkan sesuai dengan PCB-nya. Jangan sampai terbalik ya para sahabat. Kalau terbalik ya nanti nggak mau nyala. Kita pasang ya, kita pasang. Pasang satu-satu. Oke. Setelah terpasang seperti ini, kita letakkan pada pemanas cipretnya. Ya, kita goyang-goyangkan agar chiplet berada pada posisinya. Oke, ini dia berjalan karena flux tadi. Oke. Jadi kita goyangkan, jangan lupa ya, untuk memastikan LED ini berada pada posisinya. Jadi waktu kita goyangkan, nanti dia akan kembali ke posisinya. Itu menandakan bahwa chip tersebut sudah menempel pada tempat semestinya. Sudah hidup. Oke.
Ya, jadi sudah hidup para sahabat, sudah hidup semua. Duh. Oke, jadi yang kita pasang itu sudah hidup semua. Saatnya kita memasang pada casingnya. Kita coba pada dripper dahulu. Ini LED yang sudah lama ini ya, lebih baik dibuang aja, karena kalau dipakai kanibalan juga kualitasnya sudah menurun sekali, malah akan menjadi masalah nanti. Buang aja. Sekarang kita pasang atomnya. Kita pasang atomnya. Kita posisikan yang bagus, lalu kita solder. Oke, sudah terpasang. Saatnya cek. Kita pasang pada drippernya. Jangan lupa kita bersihkan dulu bekas plugs dengan thinner. Oke, setelah itu kita pasang pada drippernya. Jangan lupa, jangan sampai terbalik. Di antara pin dripper ini, yang paling bawah, kalau kita lihat gini, paling bawah adalah positif ya, yang atas adalah negatif. Lalu kita harus pas meletakkan pada lampu LED-nya, karena di sini ada tanda plus juga dan ada tanda minus. Kalau terbalik ya nggak mau hidup. Kita pasang seperti ini. Lalu kita coba semoga berhasil. Saya colokkan ya. Oke, hidup. Jadi sekarang kita pasang pada casingnya. Pada casing kita Oke, ini kita tarik sedikit. Nah, pada
casing ini kita perlu memberikan lem ya, lem silikon sebagai penghantar panas pada dinding aluminium dari lampu LED ini ya. Jadi terlihat ya sahabat, ada aluminium harus merekat pada PCB ini. Saya tidak tahu produksi dari lampu ini yang dulu seperti ini, mungkin yang baru akan lebih baik ya. Jadi saya menggunakan lem silikon seperti ini. Lem silikon ini selain berfungsi sebagai lem, dia juga sebagai penghantar panas. Kita berikan pada sisi lampu. Sebentar. Ini ujungnya masih tertutup karena mengeras. Kita berikan lem seperti ini, sedikit saja, yang penting menempel antara casing dengan bodi dari lampu ya. Setelah itu kita pasang dratnya. Oke. Setelah terpasang, kita pasang paku pinnya seperti ini. Kita coba sebelum kita pasang bola lampunya ya, hidup. Sekarang kita pasang bola lampunya. Jangan lupa memberikan lem pada sisi sampingnya seperti ini. Ini membantu memegang bola lampunya. Lalu kita pasang, nah sampai bunyi, lalu kita putar sedikit. Nah, sekarang kita coba ya sahabat. Aduh. Kita coba. Hidup ya para sahabat. Jadi pada video kali ini Grebel Channel memperbaiki lampu LED Philips yang 8 watt dengan mengganti semua chip. Jadi rata-rata sebenarnya yang sering rusak pada bola lampu merek ini adalah chip LED-nya, karena pemakaian yang lama ya. Sudah biasanya merek ini sampai 3 tahun dia bertahan, setelah itu chip LED-nya mati. Jadi belilah chip LED yang berkualitas sebagai penggantinya, sehingga hasilnya nanti bisa tahan lama. Oke para sahabat,
Semoga video kali ini bermanfaat untuk para sahabat. Jadi mulailah dari sekarang kita memanfaatkan limbah-limbah yang tidak terpakai yang bisa kita manfaatkan untuk membantu mengurangi limbah pada bumi kita yang tercinta ini. Jangan lupa komen dan share kepada teman-teman video ini serta subscribe. Semoga teman-teman yang subscribe diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam.